Shalom, selamat pagi sahabat Embun Pagi dan jemaat Gemindo Nazaret yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dalam keadaan yang penuh sukacita dan tetap sehat selalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa keberanian tidak akan ada keberhasilan, dan tanpa kecerdikan semua akan berantakan. Penatua Valdi Inkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak Tuhan datang mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom. Selamat pagi seluruh jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi dimanapun berada. Kembali kita bersuka cita karena pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini pun kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, dari 2 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal." Saudara-saudara terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah pemberani yang cerdik. Ini adalah hari yang keempat di mana sepanjang minggu ini Embun Pagi berbicara dan menceritakan tentang seorang tokoh Alkitab yang merupakan sahabat sekaligus penasihat dari Raja Daud, yaitu Husai. Apa istimewanya Husai? Kita telah sama-sama mendengar bagaimana Husai adalah seorang penolong yang setia. Bagaimana Husai memiliki pribadi yang peka dan juga cepat. Bagaimana Husai adalah seseorang yang sangat pandai dalam menyusun strategi. Dan pagi hari ini pun kita akan sama-sama mendengar dari firman Tuhan bagaimana Husai adalah seorang yang berani dan juga cerdik. Saudara-saudara terkasih, ketika Husai diperhadapkan dengan Absalom, Absalom menanyakan kepada Husai, "Di manakah kesetiaanmu? Bukankah engkau adalah sahabat dari Daud? Lalu mengapa engkau ada saat ini dan bahkan berseru, 'Hiduplah raja'?" Jawaban dari Husai akan sangat berpengaruh dan menentukan apakah jawabannya akan menyinggung Absalom atau akan menarik kepercayaan Absalom kepada Husai. Lalu dengan berani Husai berkata bahwa dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat orang-orang Israel, kepada dialah aku dimiliki. Yang berarti Husai menyatakan bahwa Daudlah yang dipilih oleh Tuhan, dan dia walaupun tidak bersama-sama dengan Daud, tapi kepada Daudlah kesetiaannya berada. Hal ini tentu dapat menyinggung Absalom. Namun dengan cerdik Husai berkata bahwa aku melayani Raja Daud dan aku akan melayani juga anaknya sama seperti Daud. Saudara-saudara terkasih, dengan pintar dan cerdik Husai menyiratkan bahwa ia berpihak kepada Absalom. Saudara-saudara terkasih, bagaimana keberanian Husai didapat? Mengapa Husai menyerukan sebuah jawaban yang sangat berani, yang bisa membawa Husai kepada malapetaka, namun pada akhirnya justru membawa kepercayaan Absalom kepada Husai? Ada 3 hal yang kita pelajari dari Husai pada saat ini. Yang pertama, Husai berani. Husai tidak dikalahkan oleh ketakutan. Husai berani karena Husai tahu bahwa yang diperjuangkannya adalah kebenaran. Husai tahu bahwa Daud adalah raja yang benar. Karena itu ia tidak takut. Ia tidak takut untuk menyatakan kesetiaannya kepada Daud. Karena ia tahu bahwa yang diperjuangkannya adalah kebenaran. Husai tahu ia benar, karena itu ia tidak takut. Yang kedua, Husai tahu bahwa di dalam kebenarannya ia didukung oleh Tuhan.
merupakan rencana Tuhan bahwa Husai akan menjadi seorang penolong bagi Raja Daud. Husai akan menyelamatkan Daud dari malapetaka. Karena itu Husai tahu bahwa Tuhan yang akan melindungi ia di dalam kebenaran yang ia perjuangkan. Yang ketiga, Husai tidak hanya berani. Banyak orang yang berani, pemberani, tapi cenderung nekat. Nekat adalah berani yang buta. Keberanian yang tidak didasarkan pada pertimbangan tentang keadaan yang ada di sekeliling kita, tentang apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Namun Husai tidak demikian. Ia berani, namun juga disertai dengan hikmat, sehingga keberaniannya tidak menuntun ia pada malapetaka, namun sebaliknya. Ia berani, namun juga cerdik, sehingga dalam keberaniannya Tuhan melindunginya dan ia dapat menjalankan strateginya. Saudara-saudara kasih, mari kita teladani Husai. Dalam kehidupan kita, seringkali ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita menjadi takut. Namun, jangan takut. Teladani Husai bahwa ketika yang kita perjuangkan adalah kebenaran, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut karena di dalam kebenaran tersebut juga Tuhan akan melindungi dan menyertai kita. Dan jangan hanya berani, namun juga disertai dengan hikmat, agar keberanian tersebut, keputusan yang kita ambil tidak membawa kita ke dalam malapetaka, namun ketika Tuhan menyertai kita dan kita dipenuhi oleh hikmat, keberanian tersebut yang akan menuntun kita kepada kebenaran, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil berkenan di mata Tuhan dan semuanya menjadi berhasil. Mari kita teladani Husai, seorang pemberani yang cerdik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, pada saat ini kami penuh dengan ucapan syukur karena kami merasakan dengan sungguh nyata kasih Tuhan di kehidupan kami, sehingga kami dianugerahi dengan pagi yang begitu indah, di mana kami diberikan kesehatan dan kami juga dapat boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana untuk meneladani Husai, memiliki kepribadian yang berani, tidak dikalahkan oleh ketakutan, namun juga dipenuhi dengan hikmat. Ajari kami di dalam kehidupan kami, agar kami pun ketika kami memperjuangkan kebenaran, kami berani. Kami berani karena kami tahu kami benar dan kebenaran tersebut disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami pun dipenuhi dengan hikmat dalam kami menjalani hari demi hari ketika kami membuat keputusan-keputusan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami pun yakin bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, dan inilah doa ucapan syukur serta permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pelindung kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.